Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi mawala amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami sayangi, yang kami banggakan segenap pemirsa dan pendengar sekalian, semoga semuanya diberikan kebahagiaan, kenikmatan, kebaikan, kesejahteraan, kesehatan, kedamaian, ketenangan, keselamatan di dunia sampai di akhirat. Dalam buku karangan dari Kiai Haji Maiduddin Utsman Al-Bantani yang berjudul Habaib Keturunan Nabi Benarkah? Politik Identitas, Pengaruh atau Keagungan dan Keagungan. Halaman 28 tentang membatalkan nasab Ba'alawi. Ketika membatalkan nasab Ba'alawi, Syekh Ahmad bin Sulaiman At-Turbani atau terkenal dengan Abu Bakrah At-Turbani, seorang nasabah atau pakar nasab dari Yordania, melakukan analisa dari kitab-kitab para ulama, baik kitab sejarah maupun kitab nasab. Ba'alawi adalah keluarga yang bernisbah kepada Alawi bin Ubaidillah. Menurut mereka, Alawi bin Ubaidillah nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW melalui Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Menurut Syekh At-Turbani, nasab mereka batil karena beberapa alasan. Pertama, ada berita dalam kitab Tuhfatuz Zaman bahwa leluhur Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Lalu ketika mereka hijrah dari Irak atau Basrah ke Yaman, Hadramaut, setelah sampai ke Yaman mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Syekh At-Turbani mengatakan, Qala Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal fi Tuhfatiz Zaman wa Muhammad bin Sulaiman huwa alladhi qadima min al-Iraq ila al-Yaman wa ma'u akhun aw ibnu ammin fa'amida ila syaraf balurriyatuhu alu ba'alawi bihadhramaut. Jadi inti poinnya adalah fa'amida ila syaraf. Nah, ini kutipan dari Syekh Abu Bakrah At-Turbani. Nah, sekarang kita buktikan kitab Tuhfatuz Zaman ini halamannya tidak sama karena beda cetakan. Kalau yang ini kitab Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman yang menerangkan tentang sejarah sayyid-sayyid ya yang ada di daerah Yaman. Pengarangnya adalah Al-Mu'arrikh, ahli sejarah Al-Allamah Badruddin Abi Abdillah Al-Husaini bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Ahdal Al-Yamani, orang Yaman asli, yang wafat pada tahun 855 Hijriyah. Ditahqiq, disalin oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Jadi dari marga Ba'alawi sendiri. Diterbitkan di San'a, Yaman Utara, Maktabah Al-Irsyad Son'a atau Sana. Di halaman yang kemarin saya sampaikan yaitu halaman 238. Wa hukiya lana an ba'dihim anna Muhammad al-madhkur kharaja huwa wa akhun lahu wa ibnu ammin fa'amida akhuhu wa ibnu ammuhu ila syaraq. Lah ini loh. Ila syaraq pakai qaf, padahal sebenarnya ila syaraf. Beda makna. Artinya jauh. Kalau ila syaraf memang sengaja untuk dihormati menjadi sayyid keturunannya Kanjeng Nabi, untuk tujuan kemuliaan, dimuliakan oleh orang. Tapi kalau ila syaraq berarti ke timur, sama dengan apa yang dicantumkan oleh Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi yang ditahqiq oleh Abu Bakar Ba'adzib. Ya. Al-Muhajir ilal Masyriq, ya. Jadi ke arah timur, ya, yang saya maknai ke Indonus, Pakistan. Fadurriyatuhu aluba alawi bihadramut. Jadi wasami atau Asy-Syarif As-Shalih Ibrahim Al-Ghudaimi Al-Husaini yuhadditsuni an walidi annahu qala jadduna wa jaddukum akhwani aw abna'u ammin walam azal asma'u akabirul ahli yansibuna ila syaraf kabiron an kabirin. Jadi jelas syaraf tujuannya untuk dihormati supaya menjadi orang yang terhormat. Jadi ngakunya itu baru ketika sudah datang ke Hadramaut Yaman. Oleh sebab itu sejak kedatangan pertama Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafad
ya itu sudah diragukan waktu di Hadramaut. Diragukan apa? Diragukan sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. 2 kali waktu di Tarim juga begitu. Dari Hadramaut pindah ke Tarim juga diragukan lagi. Jadi ada isbat pertama pada waktu Imam Ahmad Al-Abah masih ada, mengutus putranya Ubaidillah untuk menemui jamaah haji dari Irak dan jamaah haji yang berasal dari Hadramaut untuk ketemu, dan akhirnya disaksikan oleh orang banyak itu. Akhirnya berlakulah ketetapan itu, tetapi akhirnya diragukan lagi ketika masuk ke kota Tarim, karena di kota Tarim itu juga banyak ratusan mufti, ada 300 mufti lah pada waktu itu, keterangannya seperti itu, dan meragukan lagi. Akhirnya dari Nuriyah Bani Jadid ya mengutus untuk mencari ketetapan lagi menuju ke Basra. Akhirnya diputuskan oleh Qadhi sana, katanya seperti itu, kan nggak masuk akal ya. Harusnya menemui keturunan dari Ahmad Al-Abah yang ada di Baghdad, di Basra, di Qum Iran ya, di Teheran, itu banyak yang tersebar di sana pada waktu tahun 600-an Hijriyah itu. Tapi beda yang mereka lakukan dari kalangan Ba'alawi itu untuk meminta ketetapan ya qoror wal bayan tentang nasib silsilah nasab mereka. Nah, ini jelas ya dengan menggunakan kitab Tuhfatuz Zaman, Tarikh fi Tarikh Sadatil Yaman karya Abdurrahman Al-Ahdal bisa membatalkan nasab Ba'alawi. Tidak hanya ini saja, sudah saya sampaikan sejak dulu, termasuk Thoroful Ashab ya, bahkan kitab Suluk di Tabaqatul Ulama wal Muluk itu juga bisa. Jadi sudah jelas bahwa sesuai yang dijadikan pegangan oleh Syekh Ahmad bin Sulaiman Abu Bakrah At-Turbani, pakar nasab dari Yordania, dengan menggunakan satu kitab ini cukup bisa membatalkan nasab Ba'alawi yang tidak tersambung dengan nasab Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini satu saja dari Syekh At-Turbani. Belum lagi dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi, belum lagi dari Syarif Murad Syukri, belum lagi dari Syarif Audah Al-Aqili dari Mesir. Nakobatul Ashraf Aqiliin dari Mesir. Jadi kalau meminta mana buktinya, banyak buktinya. Banyak buktinya. Oleh sebab itu kita ini berbicara berdasarkan data, tidak berdasarkan hawa nafsu saja. Oleh sebab itu jika ada yang kurang berkenan, ya bantahlah dengan data pula. Sejak lama sudah saya sampaikan bahwa nasab Ba'alawi ini terputus, tidak ditemukan, tidak nyambung selama 650 tahun. Mulai dari 345 wafatnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafad sampai dicantumkannya taklik catatan pinggir santri dalam kitab Tuhfatut Thalib bima'rifati man yantasibu ila Abdillahi wa Abi Thalib karya Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani yang wafat tahun 996. Itu yang resmi. Yang tidak resmi sudah dicantumkan oleh An-Nafkhah Al-Amriyah ya, tetapi urutan silsilahnya masih bulat karena tahunnya juga menyebutkan waktu ke Aden tahun 611. Syarif Abdul Jadid itu Al-Muntaqilu ila Hadramaut itu jelas ada tulisan Al-Muntaqil ila Hadramaut, tapi berdasarkan kitab apa? Apakah berdasarkan kitab sejarah Tuhfatuz Zaman atau As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk, wallahu alam. Tapi kemungkinan berdasarkan kitab sejarah. Ya, kitab Tuhfatuz Zaman, kitab As-Suluk itu semuanya mencantumkan Qala Ibnu Samurah, Qala Al-Janadi, pasti itu. Karena memang Ibnu Samurah 583 Hijriah lebih tua daripada Al-Janadi 730 atau 732 Hijriah. Lalu dari 732 ini terbitlah Tuhfatuz Zaman 855 Hijriah. Diikuti terus setelah ini ada Al-Burqa Al-Musyiqah itu. Jadi Syekh
atau Habib Ali bin Abu Bakar As-Sabrani itu merujuknya ya ke As-Suluk atau ke Tuhfatuz Zaman. Nah, kalau kitab-kitab yang lain ya semisal Al-Khatib dalam Al-Jauharus Syaffaf ya, nah itu ya kemungkinan juga ya karena memang karangan dari internal mereka Ba'alawi sendiri. Jadi harus menggunakan data pembanding dari eksternal Ba'alawi. Nah, Muhammad As-Samarqandi, As-Sayyid Muhammad As-Samarqandi dalam tuhfahnya itu ya beliau berasal dari eksternal ya Ba'alawi, seorang pakar nasab ya, diakui oleh seluruh nasabah yang ada sejak dulu sampai sekarang. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti, semoga bisa dijadikan sebagai tambahan informasi kita untuk mampu memahami situasi dan kondisi saat ini, di mana gonjang-ganjing status pernasaban habaib yang ada di Indonesia ini sudah jelas, cetha welo-welo gamblang pertelo, jadi tidak perlu dikabur-kaburkan lagi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.